Oke, selamat siang semuanya, Sobat Berita Jatim. Kembali lagi bersama aku, Andita Ucetita Yudayati atau biasa dipanggil Ocha. Nah, kali ini kita akan membahas seputar, karena mendekati akhir tahun ya, pasti nggak jauh-jauh sama Hari Natal dan juga liburan tahun baru. Nah, kira-kira ada apa sih yang bisa kita kunjungin, tempat-tempat liburan ataupun rekreasi? Nah, sekarang di studio Berita Jatim kita kedatangan teman-teman dari Dairyland Theme Park Prigen. Boleh dikenalin terlebih dahulu di kamera? Oke. Ya, salam kenal. Saya Galih Timur. Saya selaku GM daripada Dairyland Theme Park Prigen. Seperti itu, Kak. Saya Mega dari Dairyland Farm Theme Park Prigen sebagai tim marketing komunikasi. Oke, ada Kak Gali sama Kak Mega. Nah, nanti di sini kita juga akan bertanya-tanya apa sih kira-kira yang dipersiapkan oleh Dairyland Prigen gitu ya. Nah, Bu, aku penasaran nih, kira-kira dari Dairyland ini konsepnya itu kenapa harus peternakan seperti itu? Mungkin bisa dijelasin untuk teman-teman sobat-sobat Berita Jatim di sana yang mau berlibur ke sana. Kenapa sih kok mengusung tema peternakan ala-ala Eropa dan juga Amerika gitu betul, ya? Boleh dijelasin terlebih dahulu. Oke, jadi kalau untuk Dairyland Theme Park Prigen sendiri itu kan awalnya memang kita awalnya kan kita sama Cimory seperti itu ya kan ya. Pemiliknya adalah pemilik yang sama dengan Cimory, which is pasti berhubungan dengan susu seperti itu ya kan ya. Nah, awal mula adalah kita ngelihat segmen marketnya itu hiburan itu nggak terlalu banyak yang berhubungan dengan farm. Dengan peternakan itu sehingga tercetuslah ide dari sang owner seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita membuat tempat wisata yang punya edukasi juga, karena kan anak-anak zaman sekarang dulunya maksudnya dan sekarang juga kan masih perlu butuh bagaimana proses susu itu dibuat ya kan, bagaimana caranya gitu betul ya. sekali, bagaimana susu itu bisa menjadi yogurt. Nah, keinginan itulah yang dicetuskan dari pemilik untuk membuat suatu tema pariwisata yang berhubungan dengan edukasi dan peternakan seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk Dairyland ini berdirinya sejak tahun berapa, Bu? Kalau untuk berdirinya itu 1 Desember 2019. Itu khusus yang di Prigen aja ya? Iya, di Prigen. Tapi kalau untuk yang paling pertama, untuk yang kayak dari Dairyland ini kan gak mungkin ada di Prigen aja. Betul. Kan? Ada tersebar di mana aja? Kita ada 9 estate. Untuk yang paling awal itu kita di Puncak. Di Puncak. Kalau di Puncak sendiri itu tahun Dairyland Mountain View. Itu tahun 2012. Tapi kalau untuk Dairyland Riverside itu tahun 2013. Kalau untuk Dairyland yang Bawen itu Semarang, Kak? Semarang. Ya, kalau untuk Semarang itu sekitar 2014. Tapi kalau untuk yang Prigen ini, Dairyland Farm Theme Park Prigen ini 2019. 2019. Ya. Berarti masih baru-baru banget lah ya, lama-lama banget ya. Paling lama 2012 ya, Meg ya? Iya. 2012. Yang di puncak yang di itu puncak ya? itu awal, terus karena antusiasme daripada pengunjung tuh banyak banget ternyata di puncak, karena tamu-tamunya pasti dari Jakarta ya kan, dia Depok dan dari sebagainya. Itu berkembang sampai kita ada berapa, 4 ya? Di puncak itu sampai ada 4 tempat. Dairyland di puncak aja ada puncak sendiri ada 4. Jadi kakak kalau misalnya lagi ke puncak jalan, itu naik ke atas kanan kiri itu pasti isinya. Tapi sama semua ya, namanya Dairyland semua? Dairyland semua. Cuman konsepnya beda-beda aja. Nah, after itu karena dari pemilik melihat bahwa ternyata antusiasme bagus gitu, kita bagaimana kalau nggak kita buat di tempat lain tempat di Semarang, akhirnya di Jawa Timur dikembangin ya. Betul. Dan yang paling baru kita ada di mana ya? Di Goa. Di Goa. Makassar. Baru aja tahun ini bulan apa ya, Mek? Mau pre-opening ini bulan Desember ini, Bu. Desember ini. Desember ini. Waktu Natalan atau gimana tepatnya? Mau Natal ya rencana ini. Rencananya masih mau Natal ini ya. Iya, betul. Nah, kalau dari keunggulan dari Dairyland yang di Prigen sama Dairyland yang lain tuh apa sih? Jadi kalau di kami sendiri itu kita punya museum susu gitu, karena seperti yang saya info tadi bahwa keinginan kami itu adalah membuat
tempat wisata edukasi ya kan ya, sehingga kita membuat adanya museum susu, bagaimana proses susu itu dibuat sampai dengan cara memerahnya. Jadi kalau misalnya di tempat kami itu ada namanya paket dairy tour ya. Dairy tour itu kita mengajarkan bagaimana ke adik-adik susu itu dibuat itu gini loh kayak gitu. Ayo kita memerah sapi bersama gitu. Kita ajarin gimana caranya. Oh, sapi itu ada ini jenisnya. Ada sapi perah, ada sapi pedaging. Nah, sapi pedaging itu berarti kan nggak bisa ini susunya kayak gitu ya. Betul. Kalau untuk yang sapi perah, ini ada yang diperah adalah ininya, terus caranya seperti apa. Adik-adik kita ajarin. Berarti kalau misalnya nih adik-adik yang masih TK, SD, playgroup itu berarti masih bisa ya ke sana? Bisa. Malah kita paling banyak ya tamu grupnya itu dari adik-adik yang SD, DTK kayak gitu, playgroup gitu-gitu. Berarti kayak study tour kita ke Dairyland aja. Gimana sih caranya bikin yogurt dari susu kayak gitu. Tapi ini khususnya untuk yogurt aja ya? Maksudnya untuk pengolahannya? Pengolahan yogurt, ya mostly yogurt ya. Kalau keju kita masih belum. Berarti jadi di yogurt itu aja. Yogurt seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal tempat ini kan ya rekreasi tapi ada edukasinya gitu kan. Pasti kan ada harga patokan atau harga tiket lah. Kira-kira kalau di Dairyland itu mematok harga berapa sih? Enggak terlalu mahal ya, Meg. Kalau untuk yang paket reguler itu yang kayak umum biasanya harganya itu mulai 25.000 untuk weekday. Weekday Ya, 25.000 itu murah banget Murah sih. banget, Udah dapetin edukasi, rekreasi sekaligus edukasi, cuman bayar 25.000. Wow, murah banget sih itu. Tapi kalau untuk hari weekend itu kita harganya mulai 35.000. 35.000 ya, nggak Cuma mahal beda lah 10.000 doang. Iya. Iya. Dan itu sudah dapat wisata, bisa ngelihat hewan-hewan ya. Kita ada namanya apa yang namanya hewan-hewan itu namanya satu museum susu sama Dairyland. Nah, Dairyland tuh paling dicari sama anak-anak, sama keluarga kan. Di situ kita bisa feeding animal. Terus bisa lus hewan kayak gitu-gitu. Berinteraksi lah ya. Berinteraksi sama hewan. Gitu kayak minumin susu atau ngasih makan. Betul sekali. Wow, menarik ya, cuma 25.000. 25 Tapi aja. itu masih bayar lagi atau gimana? Kalau mau kita berinteraksi sama hewan-hewan yang ada di sana? Kalau berinteraksi enggak. Cuman kalau kita mau ngasih makan hewan itu ada paketan untuk beli makanannya doang gitu di 30.000 itu sudah dapat 4 jenis makanan seperti itu. Kira-kira program edukasi yang menarik apa sih di sana yang paling sering diambil paket oleh guru-guru ataupun teman-teman yang ini paket edukasi yang wajib banget dipelajarin oleh teman-teman adik-adik yang studi tour ke sana gitu. Ada dairy tour, Kak. Dairy tour. Nah, dairy tour itu awal dari proses susu itu dibuat, dari bagaimana kita membuat milkshake. Terus habis itu masuk ke museum susu, di situ ada jenis-jenis sapi, terus habis itu jenis-jenis susu, jenis-jenis yogurt. Terus itu di situ ada museum-museum yang lain juga yang bisa kita buat foto-foto. Baru setelah itu masuk ke Dairyland yang itu isinya satwa-satwa. Jadi bagaimana kita mengeduket ternyata satwa itu ada apa aja, ada owl, itu pun juga bisa dipegang gitu. Ada musang, itu bisa kita pegang juga kayak gitu. Terus ada kura-kura, ada parrot kayak gitu-gitu, sampai sapi, kelinci kita juga bisa kasih feeding juga, kuda poni kita juga punya. Kuda poni sih pasti banyak yang tertarik lucu ya. Terus domba merino, sama yang paling baru kita punya kancil sama pygmy goat. Jadi goat kecil gitu tuh yang dia suka lompat-lompat kayak gitu sih. Nah, kira-kira kalau misalnya tiket dari grup ataupun individu ke sana itu sama aja atau gimana harganya? Kalau dari misalnya aku ke sana sendiri nih atau sama kayak sekolah tour itu harganya sama atau berbeda? Beda. Jadi kalau untuk yang individu, kalau individu kan start dari 35 ya tadi ya, 35 sama 25 seperti itu. Nah, itu hanya dapat satu wahana. Tapi kalau edukasi tadi kan kita juga include dengan pengajarnya juga, dengan bagaimana kita membuat milkshake seperti itu, dan bagaimana kita memerah sapi. Jadi lebih komplit seperti itu. Nah, itu
harganya kita start 85, dari ada yang 85. 110, ada yang 125. Jadi Oh, mulai tergantung 85. paketnya ya. tergantung Iya. pakaian dan Yang dapat diambil makan yang juga seperti Oh, itu. sudah include semuanya ya. Iya, dan Lebih itu enak. pulang masih dapat goodie bag. Goodie bag. Wow. Gitu. Dengan harga mulai dari start berapa tadi? 80 udah dapat 85. goodie bag, terus abis itu ada interaksinya juga, kita juga dapat edukasi. Wow, itu menarik sih ya dengan harga segitu. Nah, kira-kira di tempat rekreasi seperti itu, dan ini lebih mengedepankan edukasi lah ya, tempat rekreasi tapi ada edukasinya. Kira-kira di sana juga ada wahananya nggak sih? Ada wahananya. Kalau untuk yang dewasa kita ada Ada go-kart sama skyride. Wow, go-kart sih itu. Go-kart iya paling Paling favorit favorit, ya. go-kart. Nah, tapi kira-kira kalau di sana tuh kan ada go-kart, terus ada edukasi juga. Nah, untuk teman-teman pengunjungnya tuh lebih banyak dari orang-orang yang sudah berkeluarga atau teman-teman yang ya masih pacaran tapi ngedate-nya ke sana pacaran gitu ya. Biasanya ada kan juga ya? ada Ada juga. tapi mostly kami kebanyakan kalau dari survei yang kami tarik itu memang keluarga gitu yang memiliki anak-anak juga gitu. Namun di survei yang lain juga beberapa persen kita juga dewasa juga banyak juga. Oh, dewasa gitu. juga banyak Dewasa juga juga ya? banyak juga. Ngedate-nya ke sana ya? Ngedate-nya ke sana karena foto-foto ya. Karena tempatnya kan Oh. fotogenik banget, cantik-cantik kayak gitu. Bisa buat apa prewed juga soalnya tempat kami itu. Bisa juga ternyata? Bisa juga karena memang apa ya di bawah gunung kan tempat kita itu kan ya. Jadi lebih sejuk. Terus abis itu view-nya juga gunung muter kayak gitu. Jadi memang cakep bisa buat Oh ya, ini semua aku usia. sempat kepikiran nih, apakah Dairyland itu tempatnya memang harus di dataran tinggi gitu, kayak pegunungan atau bagaimana? Kalau dari 9 estate yang kita punya ya Semuanya ya berarti iya, ya? jadi almost semuanya itu kita di kaki gunung sehingga kita bisa ngelihat view daripada kota di bawahnya gitu, city light ataupun dari kota-kota dan keliling-keliling gunung. Memang kayak gitu yang kita. Nah, ini kan berbicara tentang tempat wisata ya. Pasti kan ada fasilitas lain yang mungkin teman-teman ataupun keluarga butuhkan gitu. Apalagi yang berkeluarga ini mau bawa anak-anaknya, terus ternyata anak-anaknya ini masih butuh masih menyusui lah ibaratnya. Kira-kira kalau di Dairyland itu disediakan atau enggak sih? Pasti. Apa aja Ada. Mega? Kalau untuk yang fasilitasnya kita pasti ada kayak musola, terus ruang menyusui gitu. Terus kita juga menyediakan caping waktu di areanya juga. Wow, cantik Jadi nggak ya. perlu bawa topi ke sana karena kita sudah di setiap area kita kasih caping. Biasanya kan kalau misal belum musim hujan gitu kan ya, itu pasti kepanasan. Iya, Jadi benar, kita benar, udah benar. set up caping Meskipun di situ dataran dipinjam. tinggi dingin ya, tapi Betul. tetap sinar mataharinya panas gitu. Gitu. Nah kita juga siapin payung. Payung. Apa namanya? Mobil waktu itu. Mobil apa? Charter. Shuttle, mobil shuttle juga ada. Terus habis itu payung ya karena kan musim hujannya sekarang ya. Jadi kita memang udah siapkan di spot-spot yang ada. Lumayan lengkap ya dengan harga segitu, tapi fasilitasnya juga lengkap. Ada ruang untuk menyusui, ada musola dan juga payung, ada pun shuttle buat teman-teman yang misalnya mager nih Iya, jalan, pengen lihat-lihat. Iya, betul Tapi itu sekali. sistemnya sewa gitu ya, atau gimana kalau untuk shuttle-nya? Kalau shuttle ada electric scooter ya, itu kita sistemnya memang sewa sih Kak, kayak gitu. Oke. Ya, lumayan murah dengan kualitas fasilitas seperti itu, menarik sih. Iya. Nah, oke, untuk di Dairyland kira-kira bisa nggak sih ada hall ataupun tempat untuk gathering ataupun acara-acara besar yang membutuhkan tempat hall yang besar gitu di Dairyland, bisa nggak? Ada pastinya. Kita ada satu hall, ya itu kita bisa buat untuk macam-macam. Jadi bisa untuk wedding juga, betul. Bisa untuk outbound juga, bisa untuk meeting juga, dan meeting. birthday seperti itu. Birthday party-nya di Dairyland party gitu di ya? Dairyland seru. Kemarin kita juga ada paketan yang kita share juga, dan itu kita paketkan dengan wisata kami yang ada. Jadi habis makan, mereka langsung turun ke Dairyland, interaksi dengan satwa-satwa kami dan juga permainan-permainan yang ada, dan itu cukup seru. Seperti itu. Kita juga kasih free clown ya, badut sama Mumu. Mumu itu maskot kami, maskot kami. Terus kita kasih MC juga free. Wow, MC-nya free? MC free, seperti itu. Ada yang mau tahu nggak kira-kira budgetnya berapa sih Nah, kalau kalau birthday kalau birthday ya. party di situ?
karena udah lengkap banget loh, ada badutnya, ada MC-nya juga, terus ada apa tadi Momo ya. Nah, maskot juga. Berapa sih? Kalau untuk harganya mulai 125.000 Kak. Per packs ya. Per orang. Udah dapat makan juga lo ya. Ada minimal enggaknya? 20 doang. 20 20 dengan doang. harga 125. Gila, itu mahal banget sih. Per packsnya. Oke, ngomong-ngomong soal tempat rekreasi ataupun tempat berlibur, pasti ada resto dan juga tempat untuk buat tangan ya atau oleh-oleh. Nah, kira-kira kalau di Dairyland itu ada atau menyediakan nggak? Mega nih. Kalau untuk yang oleh-oleh kita ada Kak. Oke. Ya, kalau untuk oleh-oleh itu yang paling favorit itu Momo Roll. Momo Roll. Momo Roll. Bisa dijelasin Momo Roll itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman Berita Jatim nih banyak yang nggak tahu nih Momo Roll itu kayak gimana sih? Kalau untuk Momo Roll itu kayak bolu, itu khas dari Cimory sendiri. Itu ada kayak belonteng-belonteng kayak sapi gitu Oh, Kak. ada kayak motifnya gitu ya? Tapi itu di dalamnya itu ada kayak fluffy coklatnya gitu juga. Itu paling laris karena kita cuman jual di Jatim ini cuma 2 tempat. Jadi di kami di Prigen sama toko kami yang ada di Jatim Park. Oh. Gitu. Sama ada namanya Pyrus. Nah, itu sering banget kita FYP di sosmed ya, di IG, di TikTok itu. Dan itu karena kita nggak jual di luar ya, sampai ada kayak just tip sendiri kayak gitu tuh yang mereka di luar daripada kita. Karena saking tingginya permintaan itu. Itu gitu. dibanderol dengan harga berapa sih yang roll tadi? Kalau untuk roll tadi itu mulai 89.000 sih Kak. Gitu. 89.000 9.000. ya, masih terhitung murah lah ya, karena ada coklatnya juga. Terus habis itu kita cuma bisa dapetin cuma di Dairyland. Cuma daerah aja dan apa namanya nggak bisa tahan lama karena memang itu fresh dan itu full of susu. Jadi kalau full of susu itu nggak boleh lebih dari 1 hari. Gitu. Jadi beli maksimal berapa jam ya? 8 ya? 8 jam itu sudah harus dikonsumsi. Itu di luar ini ya, maksudnya nggak di freezer gitu ya, di luar. Di suhu luar. Kalau untuk di freezer 24 jam. 24 jam. Gitu. Nah, kalau emang yang aman, yang Pyrus tadi tuh. Pyrus. Ataupun pai coklat. Coklat ada gitu. Dia ada hubungannya sama coklat ya ini. Coklat, susu itu pasti ya, karena produk kita. Gitu. Oke, nah kalau untuk resto sendiri di sana menyediakan ya? Ada kita resto ada dua apa namanya menu western dan juga tradisional seperti itu, dan resto kita cantik karena dikelilingi oleh gunung. Gitu. Itu pemandangan sih. Pemandangan. Ya kita gitu. makan sambil lihat pemandangan itu Betul kayak sekali. apa ya? Kayak lebih menggairah lah ibaratnya. Betul. Habis kita kerja di Surabaya ataupun di Malang ataupun di Sidoarjo ya kan ya, terus habis itu weekendnya mau naik ke resto kita lah udah enak tuh. Oh iya. Gitu. Nah kira-kira kalau misalnya di resto itu untuk menu-menunya juga menggunakan susu ataupun yogurt gitu-gitu atau ada juga, betul. Dan jangan lupa karena kita ada satu manajemen dengan Cimory, kita juga satu manajemen dengan Kenzler. Wow, Kenzler ya. Kenzler itu satu PT sama kami, seperti satu itu. PT. Betul. Jadi menu kami mostly dari Kenzler Kenzler sosis seperti itu. Terus shoestring kentang goreng kayak gitu untuk westernnya, dan susu-susuan. Susu-susuan. Oke. Tapi kalau misalnya dengan harga 25.000 ya tadi tiketnya, itu kita dapat di karcisnya atau di tiketnya tuh kita dapat apa ini, misalnya bisa ditukar sama susu ataupun Kenzler seperti itu atau bagaimana? Jangan khawatir, dengan 25.000 udah dapat free yogurt stick. Wow. Free yogurt stick, terus abis itu masih dapat potongan untuk voucher es krim dan shoestring. Kentang goreng. Dapatnya banyak banget ya. Banyak. Dengan Cuma 25 doang. Iya. Aku kirain kayak dari Dairyland itu ya harganya 50 ke atas lah untuk tiket aja ya, belum untuk wahana ataupun kegiatan di dalam lainnya gitu. Ternyata 25 udah dapat doang. Yogurt, terus juga dapat apa tadi potongan harga ya. Potongan harga untuk diskon. ice cream dan juga kentang goreng seperti itu. Padahal kok 25 di Surabaya kita cuma dapat 1 kali makan doang kan ya. Benar. Ini bisa udah jalan-jalan kemana-mana. Udah jalan-jalan, melihat pemandangan gitu ya, sejuk sekali. Nah, ini kan mendekati akhir tahun yang mana cuaca juga agak ini ya, kayak hujan gitu kan. Tapi ya sejuk, cuman hujan gitu kan. Nah,
ada tips nggak dari tim Dairyland untuk liburan yang aman dan nyaman? Gitu? Kalau di kami karena kita sudah include dengan adanya payung ya kan ya. Untuk tips kami sih lebih ke arah memakai pakaian yang nyaman ya Kak ya, karena memang musimnya juga hujan. Kadang hujan juga nggak bisa diprediksi, kadang pagi, kadang sore kayak gitu-gitu ya. Sama alas kakinya yang anti air seperti itu. Diusahakan yang anti air ya. Betul. Karena musim hujan. Ya. Sama tas kalau bisa juga yang anti air juga supaya hujannya nggak masuk ke dalam seperti itu. Tapi jangan khawatir, tempat kita banyak shelter. Jadi once itu misalnya hujan, kita banyak tempat untuk berteduh. Seperti itu, untuk tunggu sebentar terus mau main lagi bisa. Main lagi bisa ya. Nah, kira-kira waktu ataupun yang cocok lah, kira-kira pagi, siang, sore atau gimana untuk berkunjung ke sana? Berkunjung ya. Kalau untuk Desember ini saya saranin di pagi sampai sore ya. Gitu. Kalau saya lihat sih mostly di jam 9 sampai jam 2 itu aman banget. Dan nggak terlalu panas kan sekarang kan gitu untuk bulan Desember ini. Jadi aman. Terus di atas jam 3 ke jam 5, karena kita tutupnya jam 5 ya Kak ya. Di jam 3 ke jam 5 itu biasanya sudah mulai hujan, jadi disiapin untuk beberapa peralatan untuk anti hujannya itu. Oke. Nah, Dairyland nggak mau buka nih untuk sampai malam gitu. Biasanya kan ada nih tempat wahana seperti itu kan ya. Dia bukanya nggak hanya sampai sore, tapi dia menambah sampai malam gitu. Kira-kira Dairyland ada rencana nggak? Kalau untuk sampai malam kita masih belum, yang ada itu hanya di puncak ya. Dari puncak itu sampai malam. Kenapa? Karena dari kami sendiri untuk satwa-satwanya memang masih perlu istirahat di malam hari, karena paginya kan mereka sudah pertunjukan ya. Mereka udah show off kayak gitu. Jadi untuk saat ini masih belum. Cuman kita ada wahana baru nanti. Wahana baru. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak wahana barunya seperti apa untuk teman-teman Berita Jatim nih? Oke. Untuk wahana baru, kita ada lahan baru di belakang ya Kak ya, yang kita sudah mulai open untuk nanti tanggal 20 Desember ini. 20 Desember. Seperti itu. Ada satu aviary. Jadi itu tuh aviary itu isinya tuh berbagai jenis aves ataupun burung. Itu ada kita 63 jenis burung. Wow. Dan itu adalah salah satu edukasi juga nanti ya kan ya, untuk adik-adik gitu kan ya. Burung ini dari mana asalnya kayak gitu. Merak ini asalnya dari mana. Kita ada juga merak putih yang memang itu jarang sekali di display ataupun didapat. Kita akan set up di aviary baru kami seperti itu. Terus yang paling baru adalah wahana sakura. Sakura beserta dengan kanonya, beserta dengan pagodanya dan lain sebagainya. Jadi cakep banget untuk foto-foto, cakep banget buat prewed. Dan bisa untuk ada kanonya kan, bisa untuk dayung-dayung juga di situ gitu. Tanggal 20 ini. Tanggal 20 ya, ingat dan catat ya. Kalau mau liburan ke Prigen jangan lupa ke Dairyland. Betul sekali. Cuma dengan harga 25.000. 25 doang. Iya. Dan itu sudah bisa menikmati yang wahana baru tadi ya. Betul. 25.000 guys. Nah, untuk reservasi kira-kira gimana sih caranya? Kalau untuk reservasi itu untuk yang dari tour itu harus H-2 itu menghubungi sales kami. Untuk menghubungi sales kami itu di 0822 33 60 5553. Oke. Kalau untuk reservasi ada minimal ininya nggak? Minimal packs ya. Packsnya. Kalau untuk minimalnya itu 20 pack. 20 packs ya. Berarti nggak harus untuk anak-anak sekolah ya, bebas. Bebas. Malah yang ada itu di tempat kami juga ada ibu-ibu arisan. Bener. Jadi warnanya pink semua, kudungnya pink semua kayak gitu. Main dress code gitu kan ya. Terus ada social event yang lain pun juga bisa reservasi ke kami gitu. Dengan harga yang tadi ya per packsnya 80-an itu ya. 85. Oke sih, kayak harga segitu tapi dengan fasilitas dan juga wahana-wahana yang menarik tuh menurut aku worth it sih ya. Nah, terus kalau misalnya dari teman-teman nih kalau mau ke sana, terus habis itu mereka ternyata untuk harganya, ternyata harganya dengan harga 25 itu kayak murah banget gitu ya kan. Terus kira-kira di sana nanti dapatnya berarti kalau untuk wahana-wahana lain juga harus bayar lagi atau bagaimana? Kan kita ada beberapa paketan ya. Jadi kalau untuk 25.000 itu satu wahana seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti mau masuk ke yang lain memang ada tambahan, tapi nggak banyak, cuman bedanya 10.000 doang.
10.000 doang udah dapat 2 wahana, tambah 10.000 lagi dapat 3 wahana, tambah 10.000 dapat 4 wahana. Berarti Seperti kayak itu. ada tingkatan-tingkatannya Tingkatan lah ya. aja Oke. seperti itu. Nah, untuk mendekati liburan Natal ini pastikan banyak pengunjung yang bakalan ke sana. Untuk dari Dairyland sendiri tuh kira-kira ada menyediakan tempat parkir yang luas atau bagaimana? Gitu. Kalau untuk parkiran kami sih gede ya, ada parkir A sampai D. Itu kalau untuk mobil sendiri kita bisa sampai 300. 300 pengunjung 300 ya. pengunjung seperti itu dan selama ini terakhir kita paling gede itu di bulan September sampai hampir 3.000 pengunjung. 4 parkiran kami tadi itu masih oke. Namun untuk di bulan Desember nanti ini pasti kan lebih high ya. Kita berdoanya seperti itu ya. Kita ada kantong parkir baru di area luar daripada Dairyland. Jadi ada kantong-kantong, ada 2 kantong parkir yang nanti bisa kita berikan untuk pengunjung. Jadi aman. Jadi nggak usah khawatir lah ya soal parkir ya. Nah, kalian tinggal liburan aja, mau Natalan, mau tahun baru ke sana boleh banget. Nah, deket-deket ini kira-kira ada acara ataupun kejutan khusus nggak untuk pengunjung yang akan ke sana? Jadi untuk Desember ini kita sih banyak mengeluarkan event-event seperti itu. Jadi setiap hari Minggu kita ada event untuk tari-tarian. Tari-tarian dan pengunjung juga bisa ikut. Dan saya juga bisa ikut dance juga gitu karena kita mostly ke anak-anak ya untuk yang tari-tariannya seperti itu, dan juga kita ada event untuk melukis ya, Mewarnai, menggambar dan mewarnai. Untuk umum juga atau untuk umum juga? Nanti dapat hadiah juga. Hadiahnya menarik banget Kak. Nah, itu untuk khusus liburan tahun ini atau memang itu sudah disediakan seterusnya atau hanya cuman event aja? Seterusnya Kak, jadi kita start dari bulan Desember ini. Nanti di Januari ada lagi, karena Januari kan temanya anti Imlek nih. Berarti tergantung ya ada acara apa. Sesuai dengan kalender eventnya. Di puasaan ada sendiri lagi apa kan? Iya. Februari udah puasa ya? Iya, Februari udah puasa. Nah, kalau puasa gitu gimana? Apakah pengunjung juga tetap ramai atau ada berkurangnya atau gimana? Kalau puasaan sih memang kalau tahun-tahun lalu memang ada pengurangan seperti itu. Namun setelah puasanya itu langsung naik karena kan liburan Iya, benar. Jadi pas puasa itu mostly kita lebih fokus ke jualan untuk iftar seperti itu, sama paketan-paketan yang yang lebih menarik ya gitu. Karena kan biasanya kalau masyarakat puasa ya agak mager ya, mau jalan kayak gitu kan. Nanti kita kan buat paketan-paketan yang lebih seru, yang nggak terlalu menguras energi. Berarti kayak menyesuaikan aja lah ya. Oke. Tapi untuk jam bukanya masih tetap sama ya kalau di tetap sama ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih harapan dari tim Dairyland untuk teman-teman pengunjung yang nantinya mau datang ke sana? Harapan kami, kita lagi prepare untuk wahana baru tadi ya Kak ya. Harapannya adalah mari datang ke tempat kami ya Kak ya. Jangan lupa di tanggal 20 Desember kita ada wahana Sakura dan juga Aviary, yang mana itu benar-benar baru, dan juga untuk di area Prigen, Surabaya dan juga di Sidoarjo area sekitar masih belum ada gitu. Jadi cantik banget gitu. Mari kunjungi, dan harganya cuma 25.000. Udah dapat apa tadi? Banyak banget yogurt. Terus habis itu ada potongan ya. Terus habis itu warna-warnanya juga seru banget ya. Ada go-kart. Air itu yang di atas itu ya. Benar. Oh iya, dan jangan lupa nanti untuk Maret ya, Maret sudah open namanya Rainbow Slide. Tahu kan ya? Yang surutan dari atas ke bawah. Kita sudah open seperti itu. Jangan lupa ya. Kejutannya nggak cuma di bulan Desember ya, ternyata setiap bulannya pasti ada kejutannya gitu ya. Jadi jangan lupa buat datang ke Dairyland ya, jangan cuma di bulan Desember aja, tapi tahun depan mungkin ada kejutan lagi yang lebih menarik gitu ya. Karena ini waktunya sudah habis ya, kakak-kakak, kita nggak ngerasa ya omongan soalnya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga teman-teman Berita Jatim ada gambaran nih. Nanti besok kalau misalnya Natalan ataupun liburan tahun baru ya, kalian bisa berkunjung ke Dairyland. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.